Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Azimatusada. Dan di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah model-model konseling. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis yang pertama ada asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Nah, soal yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Nah, kenapa mereka memisahkan diri? Karena mereka berbeda prinsip. Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Sedangkan bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Dan Freud memandang kepribadian sebagai proses biologi mekanistik. Sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif. Dan Adler menekankan setiap pribadi mempunyai kepribadian yang unik. Dan Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Nah, Albert Ellis mempunyai perbedaan pendapat dengan Freud. Maka dari itulah mereka memisahkan diri. Albert Ellis merupakan pemikir dan pencetus rasional emotif terapi. Dan pada saat mengemukakan teorinya, ia mendapatkan teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud tidak mendapat. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian kaitkan dengan model counseling behavior therapy. Nah, classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui suatu hewan, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara kontinu, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sementara behavior therapy adalah teori konseling yang berlandaskan dan berfokus pada tingkah laku individu. Dan kaitan antara kedua teori ini berlandaskan pada eksperimen Pavlov kepada hewan, yaitu seekor anjing. Yang mana behavior mencakup pembiasaan klasik, koneksionisme, Thorndike, dan pengkondisian operant. Dan hal ini berkaitan dengan classic conditioning, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana kita dalam mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dan stimulus sebagai eksperimen yang telah dilaksanakannya. Nah, lanjut ke soal yang keempat, yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Nah, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Dan jika berpikir irasional, manusia menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Dan berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan berpikir secara rasional dan logis, serta yang dapat diterima oleh akal sehat. Oke, lanjut soal yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan model konseling Rogers dengan model konseling Trade and Vector jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Nah, perbedaannya itu dari model konselingnya. Nah, kalau konselingnya Rogers memusatkan pada pengalaman individu. Yang kedua, meminimalisir rasa terancam dan memaksimalkan eksplorasi diri. Dan yang ketiga, konselor memadukan dan mengkaji pengalaman sebelumnya kepada konsep diri. Sedangkan konseling Trade and Vector menggunakan tahap analisis, sintesis, dan diagnosis. Nah, kita lanjut ke soal yang keenam, yaitu jelaskan teknik yang digunakan dalam model-model konseling. Nah, yang pertama ada permainan dialog. Teknik ini digunakan untuk mendialog dua kecenderungan yang saling bertentangan.
Selanjutnya ada latihan bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan menatap dengan perasaan. Nah, teknik yang terakhir ini digunakan untuk klien yang memiliki kecenderungan dengan hati yang tidak menyenangkan. Nah, soal yang ketujuh yaitu jelaskan 3 aspek atau dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Nah, yang pertama ada nilai-nilai kreatif atau daya cipta. Nilai ini diwujudkan dalam aktivitas kreatif dan produktif yang tercermin dari dedikasi, cinta kerja, dan kesungguhan. Dan melalui kegiatan berkarya ini, diharapkan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan dapat menemukan arti dan menghayati kehidupan secara bermakna. Yang kedua, ada nilai penghayatan, yaitu nilai yang dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan untuk mendalaminya. Mendalami di sini merupakan meyakini, menghayati berbagai ilmu yang ada seperti ilmu kehidupan, kesabaran, tanggung jawab, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada nilai bersikap. Dengan mengambil sikap yang tepat dan tegas, pengalaman tragis diharapkan akan berkurang, serta dapat menimbulkan makna yang berarti. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang telah Anda presentasikan. Oke, tugas makalah di kelompok saya itu mengenai teori trait and vector. Yang mana kesimpulannya, manusia adalah sistem atau vektor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti kecakapan, minat, dan temperamen. Manusia berusaha menggunakan pemahaman diri, dan pengetahuan pengembangan kecakapan dirinya merupakan dasar pengembangan potensi. Trait and vector dapat dideskripsikan menjadi corak konseling melalui pemahaman, melalui testing psikologis, serta penerapan pemahaman pada pemecahan beraneka masalah yang dihadapi, terutama yang mencakup pada bidang studi dan bidang pekerjaan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.